nyaris juga saya mati gitu. Jadi Jangku juga terlalu paksakan untuk menggunakan kamera yang bagus. Konyol sekali untuk cara berpikir. Yeah. Team at 17. Damn. Son of Roger. Halo Om Jack. Wah, satu kebanggaan ini saya bisa ngobrol sama Om Jack. Siap. Dulu, saya ingat sekali broku ini dulu kalau kita isi tasnya pulpen, buku, modul, kalau dia ini isi tasnya stick. Anak band Om Jack, anak band. Anak band. Saya ingat sekali lagu yang sering dimainkan itu Bumerang, Pelangi. Wah, keren sekali dulu itu. Ya. Jadi kalau keluar main, wah, luar biasa. Jadi sesuai dengan backgroundnya saya lihat di CV-nya broku ini, Om Nofra ini, saya lihat sekarang bergelut di dunia Jurnalistik. Di Tribun Timur. Itu di bagian fotografi dan videografi, dan juga saya lihat ada usaha sampingannya di bagian itu. Tapi sebelum menjurus ke situ, bisa bercerita biar warga Kampung Anggrek ini bisa lebih mengenal lebih dekat lagi Om Nofra ini sebenarnya berasal dari mana dan dia siapa sih? Ya. Nofra itu mungkin tidak terlalu familiar ya gitu. Untuk Kolaka. Sano yang familiar. Sano itu yang lebih familiar ya. Ya, saya SD itu di SD 7 Kolaka. SD 7 Watuliandu. SMP itu SMP 2. SMP 2 setelah itu saya masuk ke STM Baula. SMK 1 Baula. Ya, SMK 1 Baula. Setelah sekelas dulu kita ya. Sekelas. Saya masih ingat Om Jack, nama saya di kelas itu Manggi Vera Indika. Manggi Vera. Kalau saya dulu Manihot Utulisima, Ubi kayu. Karena kan pada saat itu kita dikasih nama. Sama Bu Ella kalau sama Bu Ella. Nah, setelah itu saya pindah karena terlalu konsentrasi mungkin di musik ya Om Jack. Yeah. Karena pada saat itu saya juga kemarin bergelut di musik, mulai dari SD sampai SMA. Karena orientasi cita-citanya mau jadi artis. Jadi dreamnya ini memang artis. Iya, mau jadi artis. Band, main band sana sini melalang buana sehingga sekolah tidak beres. Setelah itu saya sekolah masuk di SMA 3. Sekarang menjadi SMA 2 Kolaka. SMA 2 Kolaka. Setelah selesai dari situ, saya nganggur 1 tahun, sempat honor, sempat honor di kecamatan. Sempat honor di kecamatan di situ. Setelah itu teman-teman dari letting ini kan pada kuliah semua. Pada kuliah semua. Pas pulang itu hari dari ini kita diskusi. Di obrolan itu saya yang paling konyol, maksudnya, mungkin inilah, apalagi inilah salah satu ininya ya, perbedaannya ketika kita kuliah atau tidak. Maka 2005 saya kuliah. Kuliah pada saat itu di Makassar. Di Makassar. Ambil jurusan sistem informasi. Komputer itu ada hubungannya sama musik, saya pikir. Betul. Singkat cerita, masuk mendaftar. Setelah itu saya lihat, diajaklah sama teman-teman ini masuk HMI. Masuk HMI, mengenal organisasi. Akhirnya terlalu fokus ke organisasi, akhirnya kuliah kacau balau. Setelah masuk di HMI, berkiprah masuk ke Organda di kader. Karena saya tinggal di asrama Impact. Sungai Poso. Berarti Impact. Seiring berjalannya mengenal organisasi, maka kadar musik saya itu agak sedikit berkurang. Sedikit berkurang, sehingga setelah dari situ, hari Jumat pada saat itu masih kuliah, tahun 2009 saya diajak sama teman sanggar. Kebetulan di kampus saya aktif juga di sanggar, namanya Sanggar Dipanegara. Sanggar Dipanegara. Setelah itu 2009 itu saya ikut tes. Saya ikut audisi. Karena dibujuk sama teman, dan saya tidak tahu sebenarnya ini audisi atau apa ini. Saya cuma datang karena panggilan teman. Ternyata saya ikut audisi. Alhamdulillah saya lolos di situ. Trans Studio pada saat itu. Trans Studio yang lagi booming-boomingnya pada saat itu. Betul. Setelah dari situ saya menjadi performer di situ, menghibur 1 tahun. 1 tahun itu saya menjadi performer. Kuliah saya kacau.
Jack. Oh, berarti di Trans Studio pada saat masih kuliah. Masih kuliah, jadi saya mandiri lah pada saat itu, kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Sambil kerja. Nah, sambil kerjanya di situ juga saya mengurus sebuah organisasi namanya The Grab, Desain Komunikasi Visual dan Fotografi. Nah, di situ saya masih buta nih fotografi. Cuman karena teman-teman mengandalkan saya pengetahuan di organisasi, maka saya dipercayakan menjadi ketua umum pertama sekaligus pendiri organisasi pada saat itu. Nah, singkat cerita di situ 2008 saya bentuk, 2009 saya kerja, masuk 2010 saya resign. Resign dari Resign dari Trans Studio. Dari Trans Studio. Dari Trans Studio saat itu resign karena saya bilang, wah kasihan nih orang tua aku ini kasihan. Nah, Tommy, apalagi bertanya terus kapan aku selesai, kapan aku selesai. Gitu. Udah deh, cabut. Setelah cabut dari situ ternyata saya dilamar oleh Marlboro. Pada saat itu ada event Red Rush. Maka saya terpilih menjadi brand ambassador. Brand ambassador Marlboro. Brand ambassador Marlboro. Nah, training di Jakarta, setelah itu pulang. Wis. Pokoknya nongkrong di warung kopi untuk menjalankan program Red Rush itu. Betul. Singkat cerita dari situ lulus. Setelah 2011 saya selesai. Bayangkan itu Om Jack, dalam 1 tahun itu saya bisa menyelesaikan kuliah saya yang terbengkalai itu. Seharusnya kan kalau 2005 berarti seharusnya selesai 2009. Ya, seharusnya. Tapi saya ini 2011, Bro. Iya. Nah, 2011 di situ selesai ada ajakan pulang kampung. Pulang Kolaka jadi PNS. Nah, waktu itu sedikit saya flashback, waktu itu 2004 itu kan saya honor di kecamatan. Saya tinggalkan pada saat itu loh. Jadi pada saat 2005 saya di ospek mulai muncul keputusan presiden bahwa honor itu akan diangkat. Iya. Maka pada saat itu saya ikhlaskan kayaknya bukan di situ honor. Dan memang dari niat jadi PNS. Iya. 2011 diajak pulang kampung kembali enggak mau saya. Enggak mau tes PNS saya enggak. Setelah dari situ 2011 saya kerja di bank. Nggak nyambung lagi Om Jack. Bank Mandiri. Di Makassar. Di Makassar. Jadi setelah itu saya pulang ke sini dikasih proyek, ada pekerjaan saya tinggalkan Om Jack. Bukan passion saya di sini. Iya. Bukan sama sekali passion saya pergi. Apalagi monitoring itu sana sini, bukan passion saya. Maka saya itu hari itu saya hijrah lagi ke Makassar, masuk ke Bank Mandiri itu. Iya. Mendaftar di Bank Mandiri, kalau saya tidak salah 6 bulan saya kerja di situ. Sembari kerja di Bank Mandiri itu menjadi data entry, pada saat itu staff data entry, jadi kartu kredit saya yang input. Nah, karena basicnya kan komputer, jadi komputernya dibilang saya mengetik, kok jago pasti mengetik. Padahal saya pada saat itu mengetiknya 11 jari Jom Jack. Iya. Nah, singkat cerita, terlepas dari itu saya dapat koran, ada lowongan kerja di Fajar. Karena basicku waktu di organisasi memimpin The Grab pada saat itu, organisasi UKM fotografi itu, desain komunikasi visual, saya sudah mulai mahir, maksudnya sudah mulai bisa lah motret karena saya punya alat sendiri pada saat itu. Saya bilang daftar di sini deh, kayaknya ini passionku. Iya. Ini passionku. Tanpa belum tahu persis jurnalis itu seperti bagaimana. Nol sekali basic. Betul. Nol basic. Tapi saya beranikan diri, kayaknya kalau fotografi kayaknya saya mau coba fotografi. Nah, masuklah di Fajar, diterima di Fajar. Nah, diterima di Fajar, di training dan di liputan pertama saya itu kuburan kalau nggak salah. Disuruh liputan kuburan. Iya. Dievaluasi liputan saya, wah kacau ini. Nggak seperti begini. Nah, mulailah saya belajar di situ. Belajar. Saya di Fajar 1 tahun. 1 tahun. Tribun Timur terbuka pendaftaran, saya hijrah ke Tribun. Saya hijrah ke Tribun dan alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa. Jadi performer, terus ke brand ambassador, Bank Mandiri. Terakhir di fotografi. Nah, saya lihat di situ di CV-nya juga fotografi dan videografi. Nah, saya pemahaman saya tentang mata lensa itu, kata kerennya kan biasanya memang hanya fotografi, ternyata istilah fotografi saja yang saya tahu. Fotografi itu sudah ada semua di dalamnya, ternyata memang ada juga videografi. Bahasa sederhananya itu Om Jack toh sama aja kayak begini. Kalau foto itu gambar tidak bergerak,
Gambar tidak bergerak. Nah, Siap, betul. Kalau videografi, video itu gambar bergerak. Gambar bergerak. Nah, hasil dari frame-frame yang digabungkan menjadi bergerak dia. Gitu. Nah, videografi saya geluti juga setelah di Tribun Timur pada saat itu, karena melihat keadaan sekarang, fenomena fotografi sekarang sudah mulai bergeser ke videografi. Betul, betul. Maka saya coba untuk ke situ dan sampai sekarang alhamdulillah. Seberapa menarik fotografi menurut Jadi Om saya begini, Om Jack. Pada saat itu ya samalah dengan teman-teman di luar sana. Pertama mengenal fotografi, bagaimana caranya mengcapture mengcapture objek, mengcapture sehingga menampilkan sedemikian menarik. Ya, Tapi setelah saya selidiki, kayaknya ini bisa menjadi penyampaian pesan. betul. Bisa menjadi penyampaian pesan berhubungan sama jurnalistik. Nah, Betul. di situ pada saat itu waktu saya di Pajar, kayaknya ini memang betul-betul luar biasa nih profesi. Karena hari ini liputan saya berbeda, hari besoknya lagi liputan saya berbeda, dan saya lihat tiap hari orang beda-beda saya temui, beda-beda yang saya capture, Betul. beda-beda yang saya foto, beda-beda yang saya temui. Betul. Nah, kayaknya ini menarik, dan saya kan tipikal orang yang tidak bisa diam, Iya, harus terus bergaul begitu. Kayaknya di lapangan. Kayaknya di lapangan, cocok kayaknya ini. Nah, memang pertama-pertama waktu di Gembleng pada saat di Pajar itu memang kewalahan juga begitu. Nah, tapi saya pikir kayaknya saya harus terus. Karena kayaknya ini nih menjadi profesi lentera merahku ceritanya pada saat itu. Meskipun musik juga masih sering ini terbayang-bayang juga Om Jack. Masa kalau tinggalkan lagi musik, tapi musik itu cuma sekedar hobi. Tapi kalau di dunia jurnalis itu, apalagi di bagian fotografi, ada target nggak sih di Tribun itu? Deadline ada target jumlah liputan setiap hari. Setiap pasti ada, Ya. pasti ada. Ini pertanyaan inti nih. Ini pertanyaan yang saya mewakili anak muda, anak milenial yang mungkin tertarik di fotografi, tertarik di videografi, tetapi dia bertanya, menghasilkan nggak sih? Wow, menghasilkan Om Itu Jack. seperti apa menjawabnya? Kita minum dulu ini. Om Jack. Bisa diminum Om Jack? Bisa. Apa ini? Satria. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti gitu Om Jack, sebenarnya profesi semua hampir sama. Iya. Kalau menurut saya bisa menghasilkan profit. Ini kan yang kita jual ini jasa, skill yang kita jual. Betul, skill Yang kita jual. Nah, kalau di jurnalistik saya bekerja di media massa, tapi di sisi lain memang ada peluang-peluang lain yang saya lihat. Nah, merambas ke banyaknya buka-buka kafe pada saat itu. Wah, luar biasa ini, banyak kafe buka. Maka saya bilang, kayaknya cocok ini, saya coba untuk tes foto makanan pada saat itu, foto menu gitu. Nah, dari situ saya lihat ada peluang. Oh, ternyata di sini ada bisa kita menghasilkan duit gitu dengan hasil karyanya kita. Kan kalau di jurnalistik itu sudah jelas Om Jack. Jelas. Karena kita digaji oleh perusahaan. Betul. Tapi kalau di foto produk itu di foto produk itu kita bisa menghasilkan sendiri uangnya. Nah, saya kaitkan, kayaknya cocok ini. Cocok untuk tambahan loh. Nah, maka waktu itu saya handle 10 kafe untuk foto menunya, tujuannya untuk dipublish di media sosial mereka masing-masing. Betul. Nah, singkat cerita saya bikin tim menjadi promosi pada saat itu. Ya. Menjadi promosi di kafe-kafe tersebut. Di kafe-kafe itu diposting ke sosial media. Nah, targetnya kan bagaimana caranya untuk daya tariknya supaya orang melihat ini, ini elegan, terus ini menunya, kayaknya ngiler Kak. Betul. Makanya itu yang saya perdalam di situ, Jack. Jadi fotografi bisa saja menghasilkan duit. Nah, di satu sisi lain lagi, kalau di jurnalistik kan foto-foto kita itu kan apalagi berdampak sama orang. Iya. Gitu. Saya banyak pengalaman liputan itu Om Jack. Contoh lah, pernah itu ada jalanan itu sudah bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Ya. Nah, setelah saya capture, saya masukkan ke media, akhirnya alhamdulillah menjadi bahan evaluasi dan sampai sekarang sudah bagus jalannya. Ya. Bisa mungkin Om Sano berbagi cerita pengalamannya, biar penonton warga Kampung Anggrek ini bisa juga, ternyata
di dunia seperti ini ternyata menariknya di situ ya. Yang pertama itu pengalaman yang paling berkesan pada saat digabung di jurnalistik itu Ya. ada pertama itu waktu saya liputan kemanusiaan itu Sel Morotai. Ya. Sel Morotai itu liputan ke beberapa pulau-pulau. Saya ikut waktu itu saya ikut di KRI Soeharto, kapal perang, tapi kapal perang rumah sakit. Mereka datang ke beberapa pulau-pulau untuk mengobati apalagi warga di sana yang sumbing, terus yang katarak. Mereka mau. Jadi saya capture itu. Di situ pengalaman yang luar biasa saya rasa. Setelah itu apalagi MotoGP ya pernah juga saya lihat. Ya, liputan apa lagi naik helikopter, saya lihat itu naik helikopter bencana, berikan pada saat itu. bencana. Saya lihat kan saya salah satu pengikutnya Wah, Om San. serius? Serius. Di Instagram? Di Instagram. Wah, luar biasa. Jadi kegiatannya semua saya lihat. Waduh, keren sekali My LED ini. Jadi My LED itu lighting. Ya. Jadi liputan yang paling berkesan sebenarnya banyak sih Om Jack, hampir semua saya rasa liputan dan setiap liputan itu beda-beda memang. Iya. Ininya beda-beda tantangannya. Liputan bencana, liputan kemanusiaan, liputan bentrok saya sudah pernah alami. Iya. Dan liputan indikasi ISIS pun saya pernah. Begitu. Pernah, dan hampir nyaris juga saya melayang Om Jack. Nyaris juga saya check out. Gitu. Iya, Maksudnya? nyaris juga saya mati gitu. Jadi di antara semua liputan Sebegitu seramnya. di antara semua liputan sebenarnya yang paling itu ya itu liputan itu Daulah Islamiyah pada saat itu. Iya. Yang indikasi ISIS pada saat itu tuh 2016 pada saat 2015 lah. Saya masih pengantin baru Om Jack waktu itu. Jadi singkat cerita saya liputan di situ memang beberapa minggu sebelumnya itu media saya itu memang mempublish gerakan-gerakan Daulah Islamiyah pada saat itu. Rata-rata semua. Jadi pada saat itu saya dilarang liputan dan ditahu wartawan Tribun Timur pada saat itu, apalagi Tribun Timur sangat ekstrim mempublikasikan gerakan-gerakan itu. Maka saya digajang-gajang pada saat itu. Artinya ditarik-tarik sana sini. Pokoknya satu orang saja yang memukul pada saat itu, selesai saya menjadi. Dan semua sudah siap dengan parangnya, dengan senjata tajam. Dan itulah resiko jurnalis. Dan itulah resikonya jurnalis. Tapi pada saat itu saya bilang ya kalau di sini endingnya ya semoga saja ini menjadi pembelajaran yang lain. Tapi ingat Om Jack, tidak ada foto, tidak ada liputan itu seharga nyawa. Tidak ada liputan seharga nyawa. Dan kalau pada saat itu saya mungkin selesai di situ ya saya mati konyol gitu. Syahid itu. Mati dalam tugas. Iya, mati dalam tugas. Jadi oke, Om Sano, biasa orang memilih passion itu karena ego diri. Ya. Karena merasa bahwa saya cocoknya, nyamannya di sini. Nah, terus Om Sano menjatuhkan pilihan ke dunia jurnalis yang apa istilahnya banyak bermain di mata lensa. Nah, terus secara finansial Om Sano tidak mungkin bertahan ketika itu tidak mencukupi. Ya. Otomatis itu boleh lah. Ya. Passion oke, finansial oke. Tetapi secara ini yang penting. Dari diri kita ada satu kepuasan ketika kita ini bermanfaat untuk orang lain dan Ya, bangsa. itu. Om Sano merasakan tidak hal yang ketiga ini? Wah, sangat luar biasa, Jack. Bahkan di beberapa tempat tertentu itu kalau saya datang, mereka sangat berterima kasih sama saya. Begitu. Nah, contoh saja, Lolai. Mungkin Om Jack pernah dengar Lolai, negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Tempat wisata yang Betul. paling populer itu. Betul. Nah, saya liputan pada saat itu 2016. Itu masih belum terekspos dengan benar. Kenapa saya bilang belum terekspos dengan benar? Karena rata-rata fotografer yang ke sana itu cuma mempublish di medianya saja masing-masing, dalam hal ini sosial medianya saja. Betul. Nah, tapi dengan kehadiran saya memframing Lolai itu sehingga menampilkan di perwajahan koran yang sangat luar biasa sehingga itu dikenal. Betul. Nah, sehingga mendatangkan pundi-pundi ekonomi di sana. Nah, sehingga mereka membuat yayasan bahkan. Nah, itu efek yang paling luar biasa, dan masyarakat yang kecil yang tadinya tidak ada
pendapatannya di situ di dalam objek wisata itu, sehingga akhirnya apa, dengan liputan saya mereka kena dampaknya. Itu dari segi positifnya. Oke. Nah, penasaran Om Sano. Siapa sih yang Om Sano idolakan di Indonesia? Kalau di Indonesia mungkin saya belum dapatkan. belum dapat, tapi Berarti kalau yang menginfluencer saya sebenarnya kayak Don Hasman, saya senang sama Don Hasman. Begitu. Ya, seorang fotografer petualang. Dia seorang fotografer yang sudah tua tapi masih mau memotret keindahan-keindahan yang ada di Indonesia ini. Begitu. Itu yang menginfluencer saya. Berarti Indonesia miskin dengan orang-orang yang apa namanya? Bukan miskin sebenarnya Om Jack. Mereka tidak sadar. Contoh kita di Kolaka ini. Iya. Contoh saya mau bilang bahwa sebenarnya begini. Dari kacamata lensa itu kita bisa memajukan kota Kolaka. Betul. Serius. Betul. Karena banyak, saya dulu tahun 2006. Stop. Ya. Saya ingat sekali. Ini cetan kita 1 bulan yang lalu kayak. Ya. Objek tunggu saya pulang, kita bahas mengenai mata lensa. Ya. Nih, lanjut. Ya. Jadi Nah, di sini nih intinya nih. ini kan sekedar gambaran supaya orang kenapa sih Novra bilang begitu, kenapa Sano dia bilang begitu? Itu karena ya memang karena pernah saya alami. Ya. 2016 sampai 2018 saya handle program namanya Tribun Celebes Explore. Celebes Explore itu salah satu program untuk bagaimana caranya mempublikasikan wisata-wisata yang tidak sama sekali terekspos. Iya. Gitu. Maka saya ke 24 kabupaten kota di Sulsel itu saya sudah datangi semua. Iya. Nah, ini juga salah satu yang saya merasa mirip sekali sama diri saya. Iya. Kampungnya orang saya sudah datangi, Betul. tapi sendiri saya tidak pernah. Betul. Iya, saya tidak pernah, bahkan kebutuhan saya tidak pernah. Betul gitu. Nah, yang saya mau bilang apa adalah begini. Di dalam dunia fotografi itu bagaimana caranya kita memotret objek sehingga itu tampil bisa kita menyampaikan pesan. Iya, kita sampaikan pesan ke khalayak umum kalau dari segi jurnalistiknya. Nah, yang saya mau bilang begini, banyak sih sebenarnya teman-teman di sini fotografi di Kolaka sini. Cuman mereka selalu menggunakan matanya ya mata lokal gitu. Mata lokal. Betul, mereka betul. tidak melihatnya sebagaimana orang luar melihat kita. Betul. Makanya Betul. mereka menganggap biasa saja. Iya. Mereka menganggap itu biasa saja. Maksudnya selera lokal. Iya, selera lokal. Maksudnya Tidak, mindsetnya iya, itu mindsetnya, objek, iya, betul. mindsetnya itu mereka melihatnya bahwa ini hal yang biasa. Betul. Hal yang biasa. Padahal sebenarnya kalau untuk orang luar, sebenarnya hal yang luar biasa. Contoh apa? Sungai terpendek di dunia kan ada di Tamborasi. Betul, Tamborasi. Nah, itu kan kalau kita searching di Google itu gambarnya ya biasa saja. Biasa saja. Nah, dengan kehadiran fotografi, dengan caranya mencapture tempat objek wisata itu sehingga tampilannya sangat luar biasa, nah, itu salah satu cara untuk membantu perkembangan kota, perkembangan wisata maksud saya. Artinya ketika itu dipublish di media sosialnya mereka, orang akhirnya melihat, cantiknya ini barang, Betul. bagusnya ini, di mana ini? Kalau sudah muncul pertanyaan begitu, mereka akan cari tahu. Betul. Mereka akan cari tahu. Nah, dari situ itu yang paling penting. Jadi contoh mungkin orang ambil sagu, itu sangat luar biasa. Di Kolaka mana sekarang kita ketemukan, betul. Apalagi orang mengambil sagu. Mungkin ada di daerah-daerah tertentu, tapi gambarnya untuk yang disediakan di Google itu tidak ada objek. Saya pernah liputan orang buat sagu itu di Palopo, keluar dari mata saya karena kenapa? Saya terlalu menghayati itu orang membuat papeda itu, membuat sagu itu. Saya pernah ingat, kan saya pernah juga aktif di Sanggar sini Sanggoleo. Dulu itu ada tarian yang sumaku namanya, cara proses ambil sagu itu. Saya merinding pada saat melihat itu. Sayangnya kenapa saya tidak pernah mencapture di kotaku sendiri gitu. Betul. Kenapa mesti di kotanya orang lain saya dapatkan? Padahal di kotaku juga ada seperti ini. Makanya saya tantang, saya challenge teman-teman fotografi. Siap. Kalau bisa teman-teman fotografi, cobalah capture budaya-budaya kita. Coba tonjolkan budaya-budaya kita dan publish seluas-luasnya di media sosial kita. Iya. Hashtag Pesona Indonesia, main hashtag terserah apalah. Betul. Kolaka, Meambo, apakah. Nah, sehingga ketika orang melihat di sosial media itu, orang akan bertanya, di mana ini? Luar biasa. Betul. Jadi sudah jangan lagi bilang,
yang mana bagus, yang mana ini, tidak bagus cara fotografinya. Kalau kau punya pemikiran seperti ini, konyol kau bro. Iya. Karena kalau kau berbicara fotografi, orang berbicara selera, bukan berbicara benar salah. Nah, mindset itu sebenarnya Om Jack. Mindset. Dan yang kau juga terlalu paksakan untuk menggunakan kamera yang bagus. Konyol sekali cara berpikir. Cukup dengan ini bro. Cukup dengan ini. Nah, sekarang kan bisa kau belajar bagaimana cara memotret dengan benar di Google. Dia bantu Om Google itu bagaimana. Jadi berkarya itu tidak mesti harus mahal. Mesti harus menggunakan media yang apalagi kamera yang mahal. Ya kan biasa di kalangan mana saja itu kalau saya lihat perbincangan tentang diskusi tentang fotografi itu biasanya teman-teman saya dengar itu hanya membahas tentang itu berapa harga lensamu, berapa harganya, apa merek kameramu, apa merek agama, sampai saking kadu gitu, apa agamamu, agama Canon, agama Nikon, Iya betul. Terus kenapa? Betul. Endingnya kan di capture gitu. Di capture, iya. Endingnya di situ Ji. Nah, cuman secara teknis memang betul. Dia bilang orang Cina kalau beli kok harga itu tidak bohong. Iya betul. Tapi secara maksud saya begini, sesuaikan kok pada tempatnya gitu. Kalau cuman foto landscape, bagaimana cara mengambil foto itu dengan kualitas cahaya yang bagus, handphone pun bisa. Gitu Om Jack. Jadi cobalah teman-teman fotografi di Kolaka, coba Mi. Saya kan biasa monitoring ini di Instagram. Coba Miki, tampilkan Ki foto-foto wisata supaya orang semua ke sini. Betul. Semua orang ke sini. Bayangkan Om Jack, liputan saya itu di Lolai, toh, saking luar biasanya itu karena saya dibantu juga sama media saya kan mempublikasikan itu. Seharusnya media lokal juga di sini, harusnya itu juga punya kontribusi untuk itu juga, toh. Paling tidak sediakanlah halaman khusus untuk perkembangan wisata kita supaya orang datang ke sini. Kalau wisata kita banyak yang datang ke sini, pasti perekonomian juga pasti. Seiring berjalannya waktu pasti. Apalagi pemerintah kita sangat mendukung itu. Kan kita kemarin baru juara toh API. Iya. Betul. Ya. Nah, Om Sano, ini mungkin inti juga sebelum kita tutup diskusi penting kita video kali ini mengenai teknis. Jadi di dunia fotografi itu kan biasanya ada skill-skill di dalamnya yang kita dikatakan komplit, perfect ketika kita menguasai itu. Kalau Om Sano sendiri kan sudah pilot juga, tapi pilot drone itu memang salah satunya karena untuk mengambil karena kebutuhan gambar biasanya. Terus fotografi sendiri, videografi sendiri, terus editing sendiri. Selain itu masih ada skill-skill yang harus kita ini biar kita dikatakan oh ini fotografer perfect. Ya, sebenarnya kalau berbicara fotografer yang perfect itu tergantung individunya masing-masing. Bagaimana caranya dia mempackaging itu. Nah, tapi kalau tambahan skill itu penting kalau menurut saya, bukan cuma sekedar motret. Contohnya saya kenal pertama kan foto. Nih, seiring berjalannya waktu saya kenal lagi namanya pilot drone. Pada saat itu 2016 saya disediakan oleh kantor saya. Karena kan begini, dulu orang melihatnya itu hasil liputan, bosan orang lihat liputan darat. Terkadang orang ingin lihat bagaimana sih gambar dari atas itu, loh? Gambar dari atas. Nah, kalau kita mau ambil gambar dari atas harus naik pesawat dulu. Nah, heboh-hebohnya pada saat itu waktu masih awal-awalnya penjualan drone pada saat itu 2016. Nah, kantor saya melihat peluang itu. Maka dibelilah alat drone. Saya lah orang media di Sulsel itu yang paling pertama menggunakan drone. Nah, pada saat itu saya capture nih dari atas semua, belajar juga. Tapi endingnya kita menyajikan gambar-gambar yang dari atas, gitu. Gambar-gambar dari atas. Nah, setelah itu berkembangnya masuk ke video. Videografi sekarang sangat berkembang sekali Om Jack. Dulu ada dibilang istilahnya no photo hoax. Toh? No photo hoax. Betul. Nah, seiring berkembangnya waktu ternyata foto bisa diedit, di Photoshop kalau kasih masuk kepalanya orang bisa kok ganti. Betul. Toh? Nah, sekarang lagi orang bilang no video hoax. Nah, karena kalau di video agak sulit nih untuk diedit, di cropping dia punya kepala agak sulit. Nah, saya belajar di situ. Tambahannya lagi kayak di kantor saya tidak percaya orang lain untuk mengedit saya punya karya, tidak. Tapi saya takutnya jangan sampai yang saya mau sampaikan pesannya ternyata tidak sampai gara-gara
yang editornya salah maksud. Nah, saya belajar juga untuk mengedit, Om Jack. Betul. Saya belajar juga untuk mengedit. Nah, belajar mengedit. Setelah itu banyak-banyak searching, banyak-banyak melihat peluang-peluang di Instagram. Contohnya itu tadi foto produk di kafe itu kan, dan saya lihat di sini di Kolaka ya sudah mulai ada lah. Iya. Adalah orang melihat di situ. Iya, betul. Oke. Terakhir mungkin Om Sano, harapannya dan apa yang mau disampaikan? Harapan saya ya yang paling pertama Om Jack terus berkarya seperti ini, karena saya rasa ketika Om Jack hadir dengan gaya seperti begini, saya rasa semua itu apalagi edukasi dan orang-orang yang mau berbagi ilmunya ada di sini, sehingga orang banyak yang lihat, menginfluencer orang-orang. Betul. Terus kalau untuk dari segi fotografi ya videografi, kalau saya lihat untuk teman-teman yang kreatif ya cobalah untuk berkarya. Saya sebenarnya intinya sebenarnya begini, bagaimana caranya supaya saya bisa abadi gitu, Om Jack. Bagaimana caranya supaya saya bisa abadi? Iya. Nah, kita kan ini usia nanti sedikit pasti nanti akan ada endingnya, kita akan meninggal. Betul. Toh? Tapi sebuah karya itu tidak bakalan meninggalkan kita. Nah, kalau ada karyamu bos, toh, dan karyamu itu apalagi fenomenal, pasti akan dikenang terus. Betul. Pasti akan dilihat. Ini ditujukan sama siapa ini? Sama semuanya? Sama semuanya lah. Entah itu dari seniman lah, entah itu dari mana. Pokoknya berkarya. Kalau saya berkarya yang paling utama. Karena kalau tidak ada karyamu baru banyak bicara berhenti Ki. Dan berkolaborasi Om. Berkolaborasi. Nah, sudah itu. Ini yang saya. Kalau saya tuh sudah nih. Saya hashtag ini. Sudah nih teman. Sudah nih kawan. Sudah mencerita balik, cerita sana, cerita sini, cerita jamu kok. Betul. Tidak ada gunanya, mending kita berkolaborasi. Nah, kita berkolaborasi sama seniman kah, kita berkolaborasi sama sekalipun itu politisi lah, sekalipun itu apa, kita berkolaborasi lah, apa sih sebenarnya yang bagus demi untuk membangun kota Kolaka. Siap. Gitu Om Jack. Thank you Om Sano. Siap, keren sekali, luar biasa waktunya. Warga Kampung Anggrek, teman Om Jack, sahabat Om Jack, satu pesan dari saya sebelum menutup video ini, fokuslah pada apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.